Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jumpa lagi dengan saya Imam Ratrioso dalam rubrik Imam Ratrioso Perspektif. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, salah satu cara termudah agar bagaimana kita bisa selalu bersyukur adalah dengan mengingat sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan yang telah kita terima. Nah, dalam konteks Corona kali ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk mari kita mengingat kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang kita alami selama COVID ini yang sebelumnya mungkin belum pernah kita alami. Saya mencatat sedikitnya ada 5 poin yang kita alami selama COVID ini yang itu harus kita syukuri. Yang pertama adalah pada masa COVID ini telah terjadi penghematan yang cukup besar. Sahabat-sahabat mungkin merasakannya. Kali ini kita tidak punya banyak pikiran untuk membeli ini, membeli itu. Yang paling pokok, paling adalah untuk keperluan perut kita. Coba untuk para kaum wanita, saya bisa memastikan bahwa budget belanja Anda untuk beli lipstik hampir berkurang. Kenapa? Karena kita selama pandemi ini pakai masker. Kebutuhan untuk terlihat cantik berkurang. Akhirnya budget untuk membeli kosmetik, khususnya lipstik, hampir tidak kita lakukan. Untuk laki-laki, sederhananya saja, saya selama 3 bulan ini sudah tidak memakai minyak rambut karena bertemu dengan orang sudah sangat jarang. Sudah tidak pakai lagi parfum ya, yang kalau kita budgetkan bisa 500-700 ribu untuk tempo sekian bulan. Dari hal yang kecil ini saja ya, kita bisa menilai bahwa selama COVID ini telah terjadi penghematan yang cukup besar. Yang kedua adalah meningkatnya penghayatan rasa beragama kita. Baru kejadian dan sejarah seluruh pria Muslim pada tahun ini betul-betul belajar untuk menjadi imam dan khotib Idul Fitri. Ini luar biasa. Saya kemarin baru bertemu dengan senior saya. Dia bilang sama saya, Pak Imam, saya sudah sepuh, baru kali ini seumur hidup saya akhirnya belajar menjadi imam dan khotib Idul Fitri buat keluarga saya. Bayangkan teman-teman, ini belum pernah terjadi. Di mana dan kapan? Akhirnya semua orang belajar. Kemarin ketika Idul Fitri, belajar bagaimana menjadi imam, bagaimana menjadi khotib yang sebelum tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Jadi telah terjadi peningkatan penghayatan rasa beragama. Yang ketiga, saya melihatnya telah terjadi penyederhanaan bisnis dalam banyak hal. Karena saya seorang konsultan, saya melihatnya dari sisi bisnis konsultan. Sekarang telah banyak webinar, telah banyak Zoom meeting di mana para trainer, para motivator menggunakan aplikasi ini sebagai pengganti training mainstream dan konvensional. Bayangkan sahabat-sahabat, webinar bisa menampung, bisa menerima 1.000 peserta training. Bayangkan yang itu jika dilakukan pada masa sebelum pandemi ini, berapa ratus juta harus disiapkan. Mengumpulkan orang, 1.000 orang dalam satu waktu, dalam satu tempat, berapa down payment yang harus disiapkan, berapa konsumsi yang harus disiapkan, berapa pengamanannya. Intinya IO sangat sibuk untuk menyelenggarakan seminar training yang jumlahnya 1.000 orang.
Tapi sekarang selama COVID ini cukup dengan webinar saja, cukup dengan Zoom meeting saja, dengan hanya berbekal kuota pulsa, kita bisa berkumpul secara bersama 1.000 orang. Telah terjadi penyederhanaan bisnis yang cukup besar. Yang keempat, dalam konteks bangsa, bernegara, terbukti COVID ini semakin menegaskan, mengukuhkan kita, bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang memiliki soliditas tinggi dan kedermawanan yang kuat. Dan ini terbukti tahun 2018 dan 2019, Indonesia terpilih sebagai salah satu negara yang paling dermawan sedunia. Ya. Terbukti kemarin, ya, belum lama dalam rangka Ramadan, ya, pengumpulan zakat fitrah, zakat mal di kompleks saya itu melampaui target, bahkan lebih besar, lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Sesuatu yang tidak terbayangkan di tengah ekonomi yang sulit. Ini contoh kecil di balik contoh besar dari kedermawanan dan soliditas dari bangsa kita. Yang terakhir adalah saya melihat dari sisi lingkungan. Teman-teman sesekali keluar, ya, tetap dalam konteks distancing, sesekali naik sepeda atau jalan, lihatlah udara Jakarta, udara kota manapun yang melakukan PSBB, udaranya bersih. Kita lebih bisa mendengar suara burung lebih jernih, suara binatang lebih jernih. Kenapa? Karena bersihnya udara. Jadi Allah seperti bersih-bersih, seperti cuci gudang pada masa pandemi ini. Kita bisa lebih sehat, menghirup udara lebih sehat, berjemur lebih nyaman karena udaranya lebih sehat, karena cahaya matahari yang mengandung vitamin D lebih jernih. Ini baru 5 yang saya inventarisasi. Saya yakin kalau saya buat 6, 7, 8, 9, 10, bahkan sampai 100, saya bisa melakukannya sebagai bukti bahwa kenikmatan-kenikmatan yang kita alami selama COVID ini sangatlah banyak. Maka saya berharap kepada teman-teman untuk silakan menambah daftar kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang teman-teman rasakan selama COVID ini, yang dengan itu membuat kita semakin bersyukur selama COVID ini dan menghilangkan, meminimalisir, mengurangi keluhan-keluhan kita. Dengan begitu, kita mengamalkan ayat dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku. Dan jika engkau kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, dan dengannya kita semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa. Demikian, jangan lupa untuk subscribe video ini. Kita jumpa lagi pada edisi berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.